halaman 5. Memang kitab ini sama kitab yang dipegang berbeda, karena ini kitab lama, itu kitab baru. Jadi tentunya ada beberapa kalimat yang terlewat pastinya. Masih pada faslun firida, pasal menjelaskan tentang bahayanya orang yang murtad atau kemurtadan. Di sini ada kata wa'lam, ketemu nggak wa'lam? Yang buka tutup kurung itu wa'lam. Nah, sebelumnya ada perkataan wa Syafi'i wal Baihaqi man ghayyara dinahu fadribu unuqahu. Berkatalah Imam Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi, man ghayyara dinahu, barang siapa yang mengganti, barang siapa yang merubah dinahu, agamanya, fadribu unuqahu, maka penggalah lehernya. Jadi ini ancaman bagi orang yang murtad. Qad kathura fi hadzal zamani at-tasahul fil kufri, bahwasanya pada zaman ini begitu mudahnya seseorang itu keluar dari agama Islam. Sedangkan hukuman bagi orang yang murtad atau keluar dari agama Islam itu sangat berat. Pertama, kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan murtad, maka nerakalah tempatnya. Bahkan di sini dihukumkan bagi orang yang merubah agamanya, yang mengganti agamanya dari Islam ke apapun itu namanya, fadribu unuqahu, maka pukul lehernya. Kalau pukulnya pakai pedang namanya apa kalau leher? Jadi kalau orang murtad dipenggal kepalanya, pengen dia ulama, pengen dia orang biasa, pengen dia artis, pengen dia orang biasa, kalau udah murtad, fadribu unuqahu, lehernya dipenggal. A'adanallahu minha bimannihi wa karamihi. Semoga Allah melindungi kita dari kemurtadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah, anna min anwa'iha, dari sebab-sebab atau macam-macam kemurtadan itu banyak sekali. Namun para ulama itu membagi orang murtad itu kepada 3 bagian. Yang pertama, orang murtad i'tiqadi. I'tiqad itu artinya keyakinan. Jadi dengan keyakinan orang itu bisa murtad. Yang kedua, qauli, perkataan dia. Jadi dia mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Yang ketiga, fi'li, dengan perbuatan. Jadi murtad itu orang keluar dari agama Islam bukan hanya satu doang. Bukan misalnya dia minum matahari, bukan hanya itu aja. Ada 3. Pertama, dalam keyakinan dia. Yang kedua, karena perbuatan dia. Yang ketiga, karena ucapan seseorang atau dianya. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, wa'alam anna min anwa'iha an ya'zama mukallafun mukhtarun 'ala al-kufri fi zamanin qaribin aw ba'idin. Ada orang mukallaf secara sadar dia memilih 'ala al-kufri, untuk kufur. Ayazama artinya apa? Dia bertekad. Dia bertekad. Ini orang mukallaf. Orang mukallaf berarti orang apa? Orang yang sudah kena tanggung jawab. Mukallaf itu ada 2 jenis. Pertama balik sama akil.
Kalau orang Indonesia bilangnya akil balik. Pertama orang yang berakal, yang kedua orang sudah balik, nah disebut mukallaf. Ada orang sudah dewasa tapi gila, yang mukallaf karena nggak ada beban bagi dia. Ada orang terbalik, tadi kan dewasa dia berakal. Ini orang berakal tapi belum balik, nah dia juga namanya bukan mukallaf. Di sini orang mukallaf yang akil balik, dalam hatinya ini bertekad dia ingin kafir pada zaman yang dekat, maksudnya waktu-waktu sekarang, au ba'idin, atau waktu yang lama. Misalnya nanti saya akan murtad 10 tahun lagi. Sebelum 10 tahun dia mau sekarang, maka saat itu dia langsung apa? Langsung murtad. Jadi hati-hati, nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena kita orang Islam yang sudah beriman kepada Allah, itu wajib dengan sepenuh hati menanamkan dalam diri kita untuk mempertahankan iman Islam kita sampai hayat kita habis, sampai kita meninggal dunia. Harus kita pertahankan. Mau disiksa kayak kita, mau dikatain kayak kita, mau disogok oleh duit kayak, yang namanya iman wajib dipertahankan. Jangan sampai iman ini kalah sama duit. Jangan sampai iman ini kalah dengan apa? Dengan jabatan. Apalagi gara-gara cewek doang, imannya luntur. Hati-hati. Karena kenapa? Iman itu di atas segalanya. Au yu'alliquhu au yataraddadu fihi, atau dia ragu-ragu. Mau Islam apa mau kafir nih? Mau Islam apa mau kafir? Udah agak boleh begitu. Pokoknya yang namanya udah beriman harus mantap, nggak boleh ragu-ragu. Au yu'alliquhu, atau mengkaitkan atau menggantungkan. Yu'alliq itu artinya menggantungkan, maksudnya gini, dengan lisannya dia. Nanti kalau seandainya saya jadi sama dia, atau saya nanti pangkat saya naik, maka saya akan murtad. Nah ini kan dia mengkaitkan sesuatu dengan kemurtadannya dia. Ini nggak boleh, itu hukumnya haram. Bahkan pada saat dia mengkaitkan sesuatu, maka dia telah murtad. Baik itu lisannya, awil qalbi, ataupun hatinya, ala syai'in, walau mahalan aqliyan, walaupun hanya ini pikirannya saja. Fayakfuru halan, maka seketika itu dia murtad, telah kafir. Berbeda dengan orang was-was. Orang was-was itu artinya ada yang boleh dalam hati dia. Udah murtad aja, udah keluar aja dari Islam, enak agak sholat misalnya. Udah, itu ada dalam pikirannya dia, dalam hatinya dia, itu namanya was-was. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Teman juga kan begitu. Banyak teman begitu. Udah boleh sholat, tanggung. Ngapain sholat? Tetap aja miskin. Misalnya ada yang mengatakan kayak gitu, itu udah murtad sebenarnya dia. Karena dia kenapa? Meremehkan tentang apa? Tentang sholat. Au ya'taqidu ma yujibuhu au yaf'aluhu au yatalaffazu bima yadullu 'alaihi ma'i'tiqadi au inadin au istihza'in, atau meyakini sesuatu yang wajib, atau melakukan perbuatan, atau melafazkan bima yadullu 'alaihi ma'i'tiqadin au inadin au istihza'in, yang mana perbuatan itu untuk menghina, itu tidak boleh. Contohnya nih, ka'ayyata tidak adamul alam awir ruh, bahwasanya dia meyakini alam ini adalah qadim. Qadim itu artinya apa? Dahulu. Sedangkan yang dahulu hanya siapa? Hanya Allah. Yang lain semuanya kudus. Kudus itu artinya apa? Baru. Jadi gak boleh kita mengatakan alam ini lama. Kalau seandainya alam ini lama, mustahil. Mustahilnya kenapa?
Karena alam ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan pasti lebih awal daripada yang diciptakan. Makanya alam ini hudus atau hadar, baru. Sedangkan as-shani' yang menciptakan itu adalah qadim, terdahulu, dahulu. Wa yanfi ma huwa thabitun lillahi ta'ala kal ijma'i kal ilm, atau dia menghilangkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah secara ijma', kal ilmi, tentang ilmu. Dia ragu-ragu dengan ilmu, gak boleh. Atau tentang qudrah, kemampuan. Atau dia meyakini dalam hatinya Allah itu berwarna, juga kagak boleh, hukumnya haram. Au ya'taqidu wujubu ghairi wajibin, atau dia meyakini sesuatu menjadi wajib padahal tidak wajib. Contoh di sini kasolati sadisatin, sholat kan ada 5, dia tambahin 1. Kasolati sadisatin, seperti sholat yang 6. Maksudnya apa? 5 jadi 6. Ini kan wajib tapi gue wajibin, diwajibin sama dia sendiri, padahal itu tidak wajib. 5 aja males, 6 ini nggak boleh. Ausomi ghairi Ramadan, atau puasa selain Ramadan. Kan yang wajib puasa Ramadan, dia buat fatwa baru, bulan Syawal juga puasa itu 6 hari wajib. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ghairu wajibin, tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia wajibin sama dia. Ini hukumnya bisa menyebabkan murtad. Gampangnya kalau kita kurang paham, lebih baik jangan berfatwa. Nah itu disuruh lagi nih. Au yashukku fi takfiril yahudi wan nasara. Dia ragu-ragu tentang kekafiran orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang namanya orang Nasrani, orang Yahudi, kita gak usah ragu-ragu tentang kekafiran dia. Yang namanya Nasrani dan Yahudi pasti kafir. Tapi sekarang kan banyak orang baper, dibilang kafir pada protes, pengennya dibilangnya apa? Non muslim. Padahal gak boleh meragukan. Ya orang Yahudi Nasrani ya kafir. Jangan ragu-ragu kita. Tetapi pasti mereka juga gak senang kalau mereka disebutnya apa? Kafir. Selanjutnya wa ka'ayyas juda lima halukin. Ini perbuatan nih, sujud kepada makhluk. Contohnya dia sujud kepada kasonamin, patung, wa syamsin, matahari. Bahkan di dalam kitab Surah Taufik, jangankan sujud, ruku aja ya ruku. Kalau sujud itu betul-betul jika kita nempel, itu hukumnya haram. Ruku aja kepada makhluk, ruku gitu tuh. Nah, orang Jepang ini ada 2 hukumnya. Kalau seandainya memang untuk saling menghormati tidak jadi masalah. Tapi karena dia membandingkan atau menyamakan Allah dengan dia, hukumnya haram. Ruku tuh. Kalau di Indonesia kan segala ruku kita salaman. Jadi hati-hati yang kerja sama perusahaan Jepang mungkin ya, orang bosnya. Tapi orang Korea juga sama, hanya Maseo. Dia juga apa namanya, kayak ruku gitu juga sama. Kalau hanya Maseo mungkin gini doang ya. Tapi kalau orang Jepang dia benar-benar sampai begitu. Itu ada 2. Makanya kita niatnya apa? Untuk menghormati aja, saling menghormati. Gak boleh kita samakan tuh orang dengan pencipta kita, gak boleh.
Bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW ada onta lagi marah, onta lagi ngamuk, terus didatangin sama Rasulullah, onta itu sampai apa? Sampai diam. Kemudian onta itu istilahnya tuh duduk sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bilang, kalau seandainya onta aja yang nggak punya akal aja sujud, maka kita harusnya sujud kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi itu bilang, nggak boleh makhluk sujud kepada makhluk. Nggak boleh sujud makhluk kepada makhluk. Kalau seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk, kata Rasulullah, yang paling utama adalah istri sujud kepada suami. Enak banget ya, calon suami semua ya. Calon suami, ya emang mau calon istri apa? Aneh. Kalau ini mau calon suami istri ini, Amin, amin. Astagfirullah. jadi calon suami. Jadi nggak boleh tuh. Apalagi matahari ada pohon besar. Katanya harus bawa sajen misalnya. Kagak boleh. Apalagi dibilang kayak pohon, berikan kekuatan. Biar saya berubah menjadi super saya 10. Ngomong kayak gitu aja udah bisa kafir, bisa murtad. Karena dia meyakini yang memberikan kekuatan itu bukan Allah tapi apa? Pohon. Nggak boleh. Jadi hati-hati, mau ucap hati-hati itu. Au yamshi ilal kana'isi ma'ahliha. Masya Allah nih, harus dipahami betul-betul. Jalan ilal kana'is, ke gereja. Ma'ahliha, bersama orang-orangnya, orang Kristen. Apalagi dilihat banget emang mau survei misalnya, survei dalam arti mau masuk agama dia, keliling-keliling dunia tuh, cakep ini kata dia. Ya hati-hati. Makanya tatkala Sayyidina Umar bin Khattab itu membuka sampai ke Palestina. Di sana kan ada gereja tuh. Nah itu mau sholat di depannya, Sayyidina Umar itu nggak mau. Walaupun dia memang nggak mau, karena khawatir nanti orang Islam mencontoh beliau sholat boleh di depan gereja. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini sholat di sampingnya, istilahnya bukan di kawasan gerejanya. Sampai sekarang ada namanya Masjid Umar bin Khattab di sana. Jadi nggak boleh, kecuali memang terpaksa. Terpaksa. Atau memakai dari pakaian mereka itu juga nggak boleh. Wa yulqa waraqata fiha syai'un minal Qur'an, atau membuang sesuatu yang mana di dalamnya ada Al-Quran. Ini kebanyakan nih. Kita ini ketika membuat undangan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini tulisan Al-Quran atau bukan? Tulisan Al-Quran. Itu nggak boleh dibuang ke tong sampah. Kalau mau dibuang, bakar dulu biar habis semuanya. Lebih baik kita taruh atas. Jadi sepatu. Kita lihat undangan apapun, pengen itu khitanan, nikah, kertas lembar yang gold maulid misalnya kayak gitu, itu juga nggak boleh. Bahkan kalau seandainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lafaz Allahnya saja, lebih baik kita amankan. Yang kedua, awil ilmi syar'i, ilmu syar'i. Contohnya kitab ini kan ilmu nih, ada di bawah, kita buang begitu aja nggak boleh. Bahkan seandainya orang pesantren saja, misalnya kitabnya banyak nih, ada tafsir, ada ilmu nahwu, ilmu shorof, ada Al-Quran, maka cara penempatannya sudah berbeda-beda.
Misalnya yang nabung sorong itu di bawah, tafsir di atasnya. Di atasnya lagi adalah Al-Quran. Karena murni, kalau tafsir kan ada perkataan manusianya di situ. Dalam arti manusia ini yang menafsirkannya. Sedangkan yang Al-Quran murni taruhnya di atas. Misal ada terjemahannya di bawah tafsir. Gak boleh Al-Quran taruh di bawah. Itu menghormati. Contoh lagi, anak-anak mau ngaji TPA, itu naruh Al-Quran jangan ditaruh di belakang tasnya, taruh di depan. Kalau nggak mau tasnya di belakang, Al-Qurannya taruhnya di depan gini nih. Tasnya di belakang nih, Al-Qurannya dikeluarin, dipisah. Itu bagusnya begitu, supaya kita nggak ngebelakangin Al-Quran. Au Bismillah ta'ala, bersama tadi sudah dijelaskan nama-nama Allah. Au ismun nabiyyin, nama nabi juga nggak boleh. Paham ya? Nama Nabi Muhammad misalnya nggak boleh. Au malakin, ataupun nama malaikat, masya Allah. Fi mustaqdirin, pada tempat yang kotor. Walau tahir, walaupun tempat kotor itu suci. Berarti apa? Ini PR bakal kita nih. Kalau rumah kita kotor, pas kita bersih itu biasa lemari biasanya ada Al-Quran yang jelek-jelek, nggak boleh. Pokoknya kalau misalnya tempat kita Al-Quran itu kita rapin, cakep, kita lapin, disusun yang rapi. Masa buku aja rapi, Al-Quran enggak? Pernah kejadian itu di masjid. Jadi masjid itu desainnya itu naik tangga, kemudian ada kolong. Nah orang ini, pengurus masjidnya ini membuat lemari di bawah tangga itu, dan isinya kalau misalnya mukena, sejadah, sarung masih mending. Ini apa isinya? Al-Quran. Nah setiap ada orang naik apa yang terjadi? Diinjak. Kalau seandainya kebodohan, ketidaktahuan dari pengurus masjid, insya Allah gak berdosa. Tapi kalau dia udah tahu, ngerti ini, dilaksanakan seperti itu, bukannya diganti langsung dirubah, maka dia berdosa. Jadi hati-hati kita lihat nih. Pokoknya kalau Al-Quran taruh paling atas. Kemudian sejenisnya lagi binajasin, ini sama ya. Jadi ditaruh di tempatnya lagi juga nggak boleh. Wa ayyukiro nubuwatan nabiyyin ajma' alaiha, dia mengingkari tentang kenabian yang mana nabi itu telah disepakati. Berarti nabi yang 25, karena seluruh nabi itu ada 124.000, rasul ada 313 rasul. Nabi ada berapa? 124.000. Kalau rasulnya 313 rasul. Tapi yang dimaksud di sini yang mengingkari orang yang murtad itu adalah nabi yang ada di dalam Al-Quran, yang disepakati yang wajib diimani itu ada 25. Satu aja yang gak percaya, maka dia telah kafir, telah murtad. Hati-hati. Nabi Ilyas ada nggak? Nabi Ilyas? Ada. Zulkifli? Ada. Nabi Ismail? Ada. Nabi Ibrahim? Ada. 25 terus dihafalin tuh. Karena zaman sekarang ini anak-anak taunya Naruto. Tapi kalau ditanya Sayyidina Umar bin Khattab, tahu gak Sayyidina Umar bin Khattab? Kan tadi jawab itu tahu. Wa inzali kitabin, atau dia mengingkari tentang kitab-kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Injil, Zabur, atau suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, atau satu ayat dari Al-Quran mujma'an secara ijma' alaiha, seperti surah Al-Mu'awizatain, yaitu surah apa? Al-Falaq dan An-Nas.
atau dia mengingkari salah satu dari sholat yang wajib atau puasa Ramadan, atau dia mengingkari salah satu dari sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah id, itu juga hukumnya bisa menyebabkan murtad. Atau dia mengingkari tentang keharaman khamar, dia bilang khamar kagak apa-apa, yang penting kagak mabok, ini hukumnya haram. Wazina wa liwat, liwat itu artinya sodom, hukumnya haram. Nah dia bilang dalam hati dia, keyakinan dia itu gak apa-apa, ini hukumnya haram. Riba hukumnya haram tuh. Tahu riba? Apa? Yang ada bunganya. Minjem duit sama Pak Ustadz 10.000, Pak Ustadz bilang balikin 15.000. Nah 5.000 nya namanya riba. 5.000 itu hukumnya haram. Bagaimana kalau seandainya enggak 5.000 tapi suruh pijitin aja? Sama kagak boleh. Kagak ikhlas itu namanya. Ya boleh 10.000 dari pijitin baju, tangannya pengkor. Karena riba itu banyak jenisnya. Riswah, riswah itu artinya korupsi. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap yang disuap dua-duanya masuk neraka. Kalau zaman sekarang banyak terkenal banget. Hati-hati loh. Jangan takut sama hukum dunia, kita takutnya sama siapa? Sama Allah. Wa sholati bila wudu'in, sholat tanpa wudu, kata dia apa-apa, hukumnya haram. Nah sedangkan yang halal, wal bai' kan halal tuh, dibilang haram. Wal nikah halal, dibilang haram, nggak boleh. Wa yunkiru ijazul Qur'ani, dia mengingkari tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Ingat, Al-Qur'an itu mukjizat sampai hari kiamat, harus kita yakini, jangan kita ingkari. Au suhbatu Abi Bakrin, atau dia mengingkari tentang sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ini hukumnya murtad. Ada aliran yang agak senang dengan sahabat-sahabat Nabi ini, maka dia telah murtad pada hakikatnya. Awil ba'di, awil jannah, awil nar, dia nggak percaya tentang hari pembangkitan, nggak boleh juga, hukumnya murtad. Nggak percaya sama surga, nggak percaya sama neraka. Bahkan misalnya dia berkata seperti ini, saya mah enakan masuk neraka bareng sama artis, itu udah murtad. Hati-hati. Jadi perkataan itu bahaya. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang murtad, tapi agak tahu. Karena agak tahu itulah yang menyebabkan dia itu gak mau mengucapkan doa syahadat kembali. Mungkin dia malu atau gimana. Jadi hati-hati. Atau dia menghina, ka'ayyukan tiba nabiyan, dia berbohong, membohongi Nabi, atau merendahkan Nabi atau malaikatnya, atau hukum Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kita pernah tahu tuh, Ummul Mukminin Aisyah itu dituduh berzina. Nah ini kita harus nggak percaya, nggak boleh, hukumnya haram, bahkan bisa murtad. Wa kana yarda bil kufri, atau dia ridho tentang kekufuran, ini juga sama, nggak boleh. Kaikrohi muslimin ada syai'in, atau dia benci kepada muslim untuk mengajarkannya kepada orang yang murtad.
atau dia mencegah orang kafir itu diajarkan tentang Islam. Ngerti nggak maksudnya? Ada orang kafir, kita nih orang Islam udah ngerti, kita mau ngajarin dia, katanya ada orang melarang, jangan diajarin aja, nggak usah diajarin kalau begitu, itu hukumnya haram, nggak boleh. Bahkan wakai yaqtulal wali 'ala nabi, ini mengutamakan wali daripada nabi. Jadi sehebat-hebatnya wali itu masih di bawahnya nabi. Nggak boleh berkata wali ini lebih hebat daripada nabi, nggak boleh, karena derajatnya tentu berbeda. Bahkan dia berkata, wa yuzu bi'asratun nabi ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dalam hati dia berkata nih, bisa jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini nggak boleh, hukumnya bisa murtad. Contohnya yang dulu-dulu itu Ahmadiyah, yang mengatakan bahwasanya dia seorang nabi. Berarti kan dia mengatakan nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti udah aliran sesat. Walaupun pemerintah misalnya menjaga dia, ya tetap itu aliran sesat. Kita sebenarnya yakin itu kesesatan mereka, karena mereka beranggapan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa ayyakula innahu ra'allaha iyanan fid dunya. Dia berkata sesungguhnya melihat Allah di dunia ini dengan mata panjang. Maksudnya pakai mata ini dia melihat Allah di dunia. Ini juga haram, yang mustahil. Untuk menghina misalnya, tak boleh. Wa inal abda yasilu Allah min ghairi tariqil ubudiyah, atau dia meyakini bahwasanya seorang hamba itu sampai kepada Allah tanpa jalan ibadah. Maksudnya dia berkata kalau kita mau deketin Allah gak usah ibadah, tidur aja juga dekat sama Allah. Ini nggak boleh. Karena kenapa? Yang namanya mau dekat kepada Allah harus ada caranya. Caranya adalah ibadah. Jadi nggak bisa seperti itu. Rata-rata ini pengulangan. Intinya kita itu tidak boleh merendahkan, dari rukun iman Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, bahkan takdir baik takdir buruknya juga nggak boleh. Karena kalau dalam kitab Sulul Taufiq itu pasti memang lebih lengkap. Ya tadi yang saya bilang tadi apa? Bahwasanya ada orang berkata saya sholatnya sholat sama aja hidup saya, dan dia dengan nada untuk meremehkan sholat itu telah kafir. Karena pernah ada kasus orang sholatnya rajin, contohnya handphonenya hilang, akhirnya ngedumel, ya Allah saya sudah sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, tahajud juga, handphone saya hilang. Gara-gara sholat kali. Gak boleh ngomong kayak gitu. Masa handphone hilang aja sholat disalahin. Padahal harga handphone sama harga sholat jauhnya luar biasa, gak ada bandingannya. Jadi gak boleh. Atau menghina suara azan. Ada orang bilang hayya 'alas shalah, ngapain? Hayya 'alal falah, boro-boro, beruntung. Dengan meremehkan kata-kata azan itu gak boleh, hukumnya haram. Bahkan orang lagi azan saja dia ngobrol, itu dikhawatirkan dia sulit mengucapkan dua kalimat syahadat atau meninggal dunia. Dalam arti bisa meninggal dalam keadaan kafir. Orang yang suka ngobrol lagi azan, orang azan nih, dia ngobrol, apalagi bercanda. Jadi kalau orang azan justru kita ucapin balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita apa? Allahu Akbar. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah.
Kalau misalnya hayrul falah, as-salatu khairun minan naum. Balasannya apa? Shadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hafal enggak? Shadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kalau enggak tahu kan, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Bukan itu jawabannya. Shadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bahkan dia berkata, "Lau amarani Allahu aw rasuluhu bi kadza lam af'alhu." Kalau seandainya Allah menyuruh saya atau Rasulnya dengan ini itu, maka saya tidak kerjakan. Ini juga enggak boleh. Bahkan ini menyerupai ulama untuk menghinanya. Kalau zaman sekarang kan contoh gini, suaranya Ustadz A di TikTokin sama dia ngucap gitu loh. Sering kan gitu kan? Ya. Kalau dia menghina jadi masalah. Yang nggak boleh dia menghina. Kalimat-kalimat yang nggak bagusnya diambil sama dia, kemudian di TikTokin, di videoin gitu. Ini yang nggak boleh. Atau foto ulama A terus dirubah menjadi yang B, yang aneh misalnya, apa rambutnya dijebrikin misalnya, atau dijelek-jelekin gitu lah. Ini nggak boleh. Tapi tentunya ulama ya, yang betul-betul ulama ini, ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Bahkan dia berkata, wala akhaful qiyamah, saya enggak takut kiamat, saya enggak takut pada masyar, saya enggak takut neraka jahanam. Itu kagak boleh ngucapin kayak gitu. Saya mah kagak mau masuk surga, enggak boleh juga. Dalam hati kita harus tanam ini, saya takut masuk neraka, saya mau masuk surga. Atau dia nggak mau datang ke majelis ilmu. Ingat tuh, bahaya. Nggak mau datang ke majelis ilmu karena meremehkan ilmunya, nggak boleh. Atau ada orang berfatwa tentang suatu ilmu, dia bilang ini fatwa apa lagi aneh. Nggak boleh meremehkan, intinya gitu, nggak boleh meremehkan. Yang hampir sama semuanya. Kemudian di sini disebutkan ini au amarna binajmin kada uridan an najma ta'thiran fihi. Kan musim hujan misalnya, dia berkata yang nurunin hujan kepada kita itu adalah bintang, karena sebab bintang. Ini hukumnya haram, karena yang namanya nurunin hujan itu apa? Allah. Ini banyakkan orang kita nih, tatkala mau hajatan dia masang apa ya? Cabai ditaruh di atas. Bahkan ada yang apa? Mohon maaf nih, jalan-jalan digantung supaya kagak hujan. Padahal yang namanya hujan kagak hujan itu urusan siapa? Allah. Urusan Allah. Bahkan hujan ini yang tahu hanya Allah doang. Mendung belum tentu hujan, panas belum tentu penter. Jadi kita harus yakini yang namanya hujan memang Allah urusannya. Enggak boleh kita bilang karena sebab ini, karena sebab itu. Atau dia menghina inna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan aswad. Nabi Muhammad itu hitam, enggak boleh. Nabi Muhammad itu putih, bahkan mukanya agak merah, ganteng.
Orang kita aja kali hitam aja jelek, marah. Apalagi menghina Nabi Muhammad. Aulaisa bi Quraisyin, atau dia berkata Nabi Muhammad itu bukan orang Quraisy, ini juga enggak boleh. Aw Arabin, atau bukan orang Arab, itu juga enggak boleh. Bahkan dia enggak tahu nih. Dikatakan ditanya la adri ahwal ladzi ba'atha bi Makkah aw mata bil Madinah. Dia enggak tahu Nabi Muhammad ini apakah dilahirkan di kota Makkah atau wafatnya di Madinah, dia enggak tahu. Ini hati-hati.